Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah Anda menanam hari ini? Ingat, menanamnya secara organik. Tips berkebun skala rumahan tapi hasilnya maksimal. Yang jelas kendala menanam sayuran di sekitar rumah itu biasanya di hama dan penyakit. Itu yang rata-rata teman-teman alami ketika menanam, apalagi ini menanamnya secara organik ya. Nah, ini ada beberapa tips yang mungkin bisa kita lakukan untuk meminimalkan serangan hama dan penyakit, tetapi hasilnya tetap maksimal dalam menanam atau berkebun menanam sayuran ya, cabai, tomat, sayuran sawi, cesim, kangkung dan lain sebagainya secara organik, hamanya minim dan hasilnya lumayan, alhamdulillah. Apa tipsnya? Adalah menanam secara tumpang sari. Contoh ini di lahan yang paling 1 kali 3 meter. Di lahan 1 kali 3 meter ini banyak sekali jenis tanamannya. Ada tanaman bunga, rata-rata bunga sih ya. Ada melati, ada apa ini, kamboja, ada tanaman buah, buah jambu, pepaya, anggur, ada cabai, cabainya alhamdulillah nih buahnya banyak, udah merah-merah. Ya, ini maklum musim kemarau jadi kering. Ya, tipsnya adalah nanamnya secara tumpang sari, yaitu beberapa jenis tanaman dalam satu areal seperti tadi di kotakan sana. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan. Ini cabai hijau, cabai rawit hijau. Untuk menjaga keseimbangan antara tumbuhan, kemudian hewan atau hama, kemudian lingkungan. Jadi mereka itu saling membantu, saling bekerja sama. Ini tanaman buah, tomat, cabai, stroberi, seledri. Mereka tumbuh berdampingan, meskipun kalau yang sebelah sini kita nanamnya di pot ya. Kalau yang tadi sebelah sana itu langsung di tanah. Jadi mereka tumbuh berdampingan. Stroberinya mini ya, mereka tumbuh berdampingan, mereka saling menjaga, mereka saling menghormati satu sama lain, mereka saling pengertian satu sama lain. kering belum disiram nih, kasihan, kering belum disiram, nanti disiram ya. Jadi hama itu adalah predator bagi hama yang lain, jadi seperti itu ya. Satu jenis hewan serangga yang menjadi hama pada satu jenis tanaman itu pada hakikatnya adalah predator bagi hama lainnya yang di bawahnya yang lebih kecil gitu ya. Jadi kalau semua hewan, semua kehidupan kita pelihara dalam satu areal, maka mereka akan saling mengontrol. Jadi meskipun nanti tanaman kita ada dimakan hama, tetapi tidak akan begitu parah, tidak melebihi ambang batas ekonomi. Itu seperti itu ya. Itu tipsnya, itu cuma itu aja, menanam secara tumpang sari. Jadi segala macam atau segala jenis tanaman, baik bunga, buah, sayuran, itu kita tanam dalam satu areal. Mereka akan saling mendukung. Tetapi di balik tumpang sari, kalau kita kan menanam secara organik ya, jadi ada satu hal lagi yang sangat-sangat penting, yaitu adalah kompos. Kita wajib, seolah-olah kita wajib, media kita itu penuh dengan kompos atau banyak komposnya, baik di pot maupun di tanah langsung. Jadi tanah kita juga sudah banyak sekali mengandung kompos, media tanam dalam pot kita juga banyak sekali mengandung kompos. Itu salah satu syarat atau kunci agar hasil panennya itu juga nanti maksimal, itu seperti itu. Nah, kompos itu diberikan kapan? Kompos itu diberikan sejak awal kita mau mulai nanam. Kalau kita di tanah ya langsung di tanah itu tebarkan kompos sebanyak-banyaknya. Kalau kita di media, di wadah ya, kita campurkan kompos sejak awal.
Kemudian nanti dari perjalanan waktu tanaman itu hidup dan berproduksi, bila perlu kita tambahkan 2 minggu sekali tambahkan kompos. Kalau kita di pot ya tambahkan 2 atau 3 genggam kompos setiap 2 minggu sekali. Kalau di tanah bisa kita tambahkan ya menyesuaikan luasannya. Jadi kompos semakin banyak semakin bagus. Tapi ada yang protesnya pakai kompos gini, ada yang apa namanya, nanti layu dan lain sebagainya, tumbuh rumput. Berarti kalau seperti itu efeknya, itu belum kompos namanya. Itu masih bahan organik mentah yang masih membawa bibit penyakit, yang masih membawa bibit rumput, sehingga ketika diaplikasikan ya udah bibit penyakitnya menyerang, rumputnya tumbuh dan lain sebagainya. Karena bahan organik mentah ketika diaplikasikan di sana terjadi proses dekomposisi, maka akan merebut nitrogen yang dibutuhkan oleh tanaman, karena proses dekomposisi itu membutuhkan nitrogen, sehingga ya tanaman kalah. Nah, berarti kalau itu diaplikasikan kemudian menimbulkan efek negatif, berarti itu bukan kompos tetapi bahan organik mentah. Ingat, sekali lagi sering kita sampaikan bahwa kompos itu adalah bahan organik yang sudah terurai, sehingga tidak lagi terdapat bibit penyakit, bibit rumput, dan tidak lagi terjadi proses dekomposisi yang mengeluarkan zat gas metana dan efeknya panas. Kalau kompos yang sudah jadi itu aman sekali. Karena apa? Kompos yang sudah jadi itu teksturnya, suhunya, aromanya itu sudah seperti tanah. Jadi tadi tumpang sari, kemudian diawali dengan kompos. Itu 2 tipsnya saja. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Terima kasih nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dipotret, ini harusnya dipindah nih seledri.